Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Maulana dengan 3 digit NIM terakhir 033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 yaitu explanation motor, praktikum sistem kendali elektrik, dan saya berasal dari kelompok 4. Baik, jika saya memperkenalkan teman-teman saya yaitu ada Ananda Alum Novitasari, kemudian ada Mujahid Samil, Waskita Zainal Abidin, dan Muhammad Fauzan Mirsad. Baik, langsung saja kita masuk pada PPT yang telah kami buat, yang dimana yang pertama itu ada konsep dasar motor, yang dimana itu dibagi fisik motor beraset, dan contoh pengaplikasiannya. Fisika motor, prinsip elektromagnetik. Fisika motor listrik pada dasarnya bertumbuh pada prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan satu gaya mekanik. Saat arus listrik dialirkan ke kumbang medan rotor, maka kawat berarus yang berada dalam medan magnet stator akan mengalami gaya dengan arah tegak lurus terhadap arus dari medan magnet tersebut. Gaya ini yang bersarnya sebanding dengan kuat arus dan kerapatan flux magnet dapat menimbulkan torsi yang memutar pada pola motor, yang mana gaya ini dijelaskan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1895 yang menyatakan bahwa gaya pada partikel bermuatan F sama dengan Q dan kurung buka E plus S di sel kurung. Kemudian ada prinsip elektromagnetik, yang dimana keterangan ini adalah F adalah gaya Lorentz, Lewton, N. Kemudian Q adalah muatan listrik, kolom. V vec adalah medan listrik, V vec adalah kecepatan partikel, dan P vec adalah medan magnet. Prinsip elektromagnetik. Selain itu berdasarkan hukum Faraday, apabila rotor berputar di dalam medan magnet, maka akan menjadi perubahan flux magnet yang menimbulkan tekanan induksi, yang mana disebut dengan back electromotive force, back EMF. Back EMF ini melawan tegangan sumber sehingga arus yang masuk ke kumparan berkurang, sehingga dapat membuat motor mencapai kondisi keseimbangan atau torsi yang dihasilkan dengan beban yang diterapkan. Kemudian ada rumus yang dimana GL gaya gerak listrik sama dengan jumlah lilitan kawat N, kemudian flux magnet per laju perubahan flux magnet. Dan hubungan arus medan magnet dan torsi. Hubungan antara arus medan magnet dan torsi pada motor ini sangat erat karena menjadi inti dari prinsip elektromagnetik yang menggerakkan motor. Ketika sebuah kumparan atau konduktor pada rotor dialirkan arus listrik, maka arus itu akan menimbulkan gaya elektromagnetik. Akibatnya ada hubungan dengan medan magnet yang didukung oleh stator. Menurut hukum Lorentz, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan besar gaya berbanding lurus terhadap kuat arus, panjang konduktor, dan kerapatan flux magnet. Gaya-gaya ini bekerja pada sisi kumparan motor sehingga pembentukan momen putir untuk disebut torsi. Besar torsi pada motor listrik secara umum dapat dituliskan seperti rumus di bawah ini. Kemudian ada struktur dan cara kerja. Motor listrik merupakan jenis motor listrik yang paling sederhana dan sudah lama digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang mana secara struktur motor ini terdiri dari stator yang dapat menghasilkan medan magnet. Selain itu juga terdapat rotor
atau armatur berupa kumparan yang berputar, komutator berbentuk cincin jelas, serta sikat yang terbuat dari karbon atau logam konduktor. Cara kerja motor diesel berdasarkan hukum Lorentz, yaitu apabila arus dialirkan ke kumparan rotor melalui sikat dan komutator, maka hubungan antar arus dan medan magnet rotor akan menghasilkan gaya elektromagnetik tersebut yang dapat mengoncang torsi sehingga rotor bisa berputar. Komutator dan sikat juga berfungsi untuk membalik arah arus setiap setengah putaran, yang mana agar gaya Lorentz dihasilkan selalu searah dan torsi motor tetap stabil. Kelebihan dan kekurangan. Yang dimana kelebihan pada motor bus adalah desain yang sederhana dengan biaya yang murah dan mudah dikontrol dengan hanya mengatur besar tekanan arus. Kemudian dapat menghasilkan torsi awal yang lebih tinggi, sehingga motor ini baik untuk mainan, pas kecil, pompa sederhana, hingga peralatan. Namun kekurangannya juga cukup signifikan, yaitu sikat dan komutator dapat mengalami gesekan secara terus-menerus, yang mana hal tersebut menimbulkan keausan. Kemudian percikan listrik, kebisingan, serta memerlukan perawatan secara berkala. Selain itu, efek ini juga lebih rendah dibanding motor bus karena ada gesekan mekanis dan panas pada sikat. Dengan demikian, motor bus menjadi pilihan praktis untuk aplikasinya yang ringan dan efisien serta jangka panjang bagi kebutuhan. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada mainan anak-anak yang dimana terdapat mobilan remote kontrol, serta mini atau robot mainan. Di peralatan rumah tangga terdapat kipas mini, air dryer, mesin cukur listrik, dan pompa. Dan pada perangkat otomatis terdapat water starter pada mobil atau motor, berkaca depan, serta sistem kaca jendela otomatis. Dan di perkantoran juga ada, yaitu printer untuk menggunakan roller kertas, mesin fotokopi, dan drive CD, DVD yang lama. Dan di peralatan medis sederhana, yaitu pompa infus portable atau alat bantu sirkulasi udara secara kecil. Pengendalian arah dan kecepatan. Pengendalian arah dan kecepatan motor itu sangat berkaitan dengan prinsip dasar elektromagnetik, yaitu hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Arah putaran motor ditentukan oleh arah arus yang mengarah ke motor. Apabila polaritas tegangan sumber dibalik, maka arah pada kumparan juga berubah sesuai hukum Lorentz. Perubahan arah arus dapat menyebabkan gaya elektromagnetik yang timbul ikut berbalik, sehingga torsi berubah arah dan motor berputar ke sisi yang berlawanan. Prinsip sederhana yang dipakai pada rangkaian hybrid, yang mana pengatur kombinasi sabar atau transistor menghubungkan motor berputar searah jarum jam maupun perlawanan dan jarum jam. Pengendalian arah. Sementara itu, kecepatan motor dikendalikan cara mengatur besar arus atau tegangannya yang masuk ke kumparan, sehingga semakin besar tegangan diberikan, maka semakin besar juga arus yang mengalir, sehingga magnet yang terbentuk juga makin kuat, yang dimana menambahkan torsi dan mempercepat putaran motor tersebut. Jika diturunkan, maka kecepatan motor tersebut juga menurun. Dan pengawasan yang modern mengatakan kecepatan yang dilakukan untuk sekedar menaikkan atau menurunkan sedikit. Kemudian kontrol kecepatan menggunakan PWM. Kecepatan motor dikendalikan dengan cara mengatur kecepatan efektif yang diterapkan pada pembuatan metode paling efisien adalah menggunakan PWM, yang mana sumber tegangan DC tidak diubah secara analog, mereka diberi pulsa on off dengan frekuensi tinggi. Besar kecepatan motor ditentukan oleh duty cycle-nya, yaitu perbandingan lama waktu siap on terhadap periode total pulsa. Duty cycle besar berarti motor melewati rata-rata lebih tinggi, sehingga arus lebih besar, medan magnet lebih kuat, dan putaran lebih.
Sebaliknya, apabila tubuh cycle kecil, maka membuat motor besar lebih lambat, motor BWM tidak efisiensinya tinggi, motor tetap mendapat tenaga besar meskipun kecepatan rendah dan panasnya biasanya lebih sedikit dibanding dengan motor cycle kecil. Kemudian ada motor failure penyebab kegagalannya. Yang pertama yaitu keausan mekanis yang berada pada piring atau sikat, kemudian ada overheating, kemudian yang ketiga ada short circuit di kumparan, keempat ada beban berlebihan atau kondisi operasi yang tidak sesuai. Kemudian masuk ke organ mekanis. Organ mekanis terjadi akibat gerak gesekan yang berulang-ulang pada komponen motor seperti piring, brush, atau komponen utamanya. Berikut ada contoh fungsi dari piring yaitu sebagai penyangga pola motor atau dengan halus, gesekan berlebihan akibat kurang pelumasan dan mekanisme. Yang dimana jika tidak terdapat itu menyebabkan keausan, getaran, dan kemudian pada brush, pada motor DC atau motor universal aus karena kontak arus dengan motor. Dampaknya yaitu memiliki suara berisik, getaran motor kacat, kondisi daya meningkat, peralatan preventif pelumasan, validator, penggantian bearing secara berkala. Dengan umur bearing. Berikut adalah rumus umur bearing bahasa standar ISO. Operating. Motor listrik menghasilkan panas dalam bekerja. Jika panas tidak terkontrol, isolasi kawat kumparan akan menurun kualitas hingga memperpendek motor. Penyebab overheating yaitu pendingin yang kurang, arus berlebihan, tegangan kuat tidak stabil, kemudian lingkungan kerja panas atau berdebu. Yang berdampak pada isolasi meleleh, hasil lirikan kubah motor terbakar. Perhitungan kenaikan suhu yang di bawah ini terdapat beberapa rumus. Short circuit yang dimana antara lilitan kemaran motor terjadi jika isolasi antar kawat lembaga rusak yang bisa menyebabkan yaitu operating jangka panjang, getaran motor lilitan, kontaminasi, dan kelembapan minyak dan debu. Yang berdampak harus meningkat drastis. Kemudian efisiensi motor menurun dan operasi semakin lemah. Dan di bawah ini ada rumus perhitungan arus fungsi yang simplifikasi. Beban berlebih atau kondisi operasi tidak sesuai. Motor memiliki kapasitas daya tertentu. Nameplate rating di motor digunakan di luar ekspektasi, beban lebih besar dari kapasitas atau tidak sesuai. Maka arus dan panas meningkat. Penyebab umumnya yaitu beban mekanik lebih besar dari daya motor. Motor dipakai dalam duty cycle berat tanpa jeda pendinginan. Saya memilih motor untuk lokasi tertentu yang berdampak pada penurunan efisiensi, isolasi, motor lebih pendek, misalkan bearing. Kemudian ada lagi rumus yaitu adanya mekanik motor. Ringkasan tabel penyebab kegagalan motor yang dimana beban berlebih atau kondisi operasi tidak sesuai. Yang dimana nomor satu penyebab atau kawasan mekanis yang gesekan bearing terus mekanisme dan dampak utama kecelakaan pada mesin dan solusinya pelumasan rutin dari motor ganti bearing. Yang kemudian ada overheating yang dimana pendinginan kurang harus diisolasi rusak motor pendek dan kemudian bersihkan ventilasi kontrol. Kegagalan dan perawatan motor pemeliharaannya yaitu dilakukan pemeriksaan secara rutin kondisi bearing dan lapak pengurusan berkala terus tidak harus berlebihan untuk motor brush motor dari debu kotoran dan kelembapan.
Kemudian ada proteksi listrik yang digunakan fast circuit breaker untuk mencegah eksperimen tambah baterai untuk melindungi motor dari beban berlebih menggunakan potensi suhu. Yang misalkan stop atau sensor suhu untuk mencegah koperasi. Operasikan frekuensi jangan melebihi beban motor. Pastikan supaya tegangan sesuai dengan kaki motor. Hindari penggunaan motor di lingkungan. Brush motor dan komutasi. Perbedaan brush dan brushless. Dan kemudian cara brush motor menghasilkan posisi, kemudian komutasi elektronik, contoh dan sensoris, pengarah teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Kemudian ada perbedaan brush dan brushless, yang dimana motor DC kemudian dua jenis, yaitu brush DC motor DC dan brush DC motor DC. Yang dimana komutasi pada BDC motor dan BLDC built-in dan komponen saudaranya itu rotor dengan lisan, rotor dengan motor permanen bisa pada BLDC. Lebih pendek brush aus, lebih panjang tabak brush tinggi ganti brush atau rendah, yang dimana bengkel memiliki hasil sigma yang 80. Kemudian brush lebih berisik dan kalau sederhana mainan kipas lamaran. Cara brushnya motor menghasilkan torsi pada PLC magnet permanen tebakan di rotor kembaran detektor arus listrik pada kembaran menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan motor penyebab torsi. Yang dimana di situ ada rumus yaitu F samping 0 range I konduktor panjang L panjang kawat dalam medan magnet di induksi magnet. Torsi motor simplifikasi sama dengan KP kali torsi kuasa torsi dan terkandung dengan motor atau yang biasa dan di bidang disebut mengatur pasar latar selama air dan mendorong kutub sensor PLDC dan harus set sensor atau resolver encoder untuk total pada posisi kelebihannya itu akurat cocok untuk kecepatan rendah ketika kekurangannya juga ada, itu biar lebih tinggi rentan kerusakan sensor. Kemudian sensor PLDC posisi rotor tentunya dengan membaca PKM dari kemudian motor tidak ada sensor fisik lebih murah lebih tahan kelas kelebihan baju tinggal komponen itu dioperasikan pada kecepatan rendah modul jalan dalam metode mengatur tekanan motor dengan mengubah duty cycle on atau off yang dimana komunitas tetap BBM serta dampak BBM pada kecepatan motor kontrol listrik lanjutan yang dimana transformasi bak dan pak mengapa harus dilanjut ke model vektor modulasi SPM untuk pengoperasi simulasi dasar SPM dengan simulasi. Kemudian ada transformasi Clark dan Park juga untuk mengubah sistem arus 3 fase ABC menjadi koordinat di
2D dan DC, dan telah mempermudah pengendali motor asli. Pada PLDC, PMSM, dan induksi dengan memandang arah tegangan dalam kerangka apabila cepat atau faktor motor. Kemudian ada transformasi part and part, transformasi part. Transformasi part mengubah kondisi A menjadi DC rotor sehingga kontrol motor saja menjadi mirip motor DC sumbu di mengontrol flux sumbu dan mengontrol kursi. Hubungan dengan torsi, yaitu motor PMS PLDC torsi dapat ditulis dengan rumusnya, yaitu P jumlah pasang aktif plus pada permanen, kemudian isi yaitu maka arus sinusoidal optimal yang dimana motor AC sama EFSM, PLDC, dan induksi alami bekerja paling efisien jika rasa sinusoidal. Alasannya itu medan manis arah dan stabil dengan arus sinusoidal proses kemudian banyak faktor jadi konstan dalam kelancaran dan hanya berputar di bawah. Hal ini menghasilkan torsi halus, kemudian efisiensi maksimum dan sinusoidal menghasilkan distribusi harmonisa minimal. Dan mengapa arus sinusoidal optimal? Harus mengikuti pola sinusoidal yang sama dalam sistem ini. Ketika fase setelah tidak ada arus netral ruang. Ketika arus sinusoidal dapat diperhatikan sebagai vektor ruang. Kemudian yaitu space auto modulation, yang dimana SPM digunakan untuk mengatur sinusoidal tiga fase agar menghasilkan tegangan dan arus sinusoidal yang halus. Dengan cara ini torsi harmonisa berhubung dengan motor serta stabil. Vektor modulation zoom untuk kontrol presisi motor tiga fase dan kombinasi dan vektor ini SPM mulai dengan memiliki urutan penyalaan vektor tersebut mendekati bentuk internet. Hasilnya gelombang arus sinusoidal dengan directed harmonic torsion mengapa SPM presisi yang dimana pengurangan DC push maksimal tegangan amputasi 186 lebih tinggi. Kemudian ada monisasi roda ini dan cepat. Kemudian ada implementasi Samsung dengan simulasi input referensi transformasi curve, tentu vektor, kemudian sistem waktu dan switch inverter. Kemudian simulasi motor dasasi. Membaca data motor diperlukan untuk memahami batas aman, tegangan arus suhu, kemampuan mekanis, serta kecepatan daya, serta parameter listrik RLKT KE yang digunakan dalam desain kontrol. Kemudian bagaimana cara membaca data motor tersebut, yang dimana itu identifikasi jenis motor. Pastikan dulu jenis motornya, yaitu DC bus, PLDC, PMSM, induksi AC, dan sebagainya. Jenis motor menggunakan bagaimana parameter untuk digunakan dalam desain kontrol tersebut, yang dimana kita memperhatikan tekanan arus nominal serta arus nominal. Tekanan nominal penting untuk memiliki inverter yang sesuai kapasitas ini, dan akhirnya yaitu lihat kecepatan dan arus nominal. Kecepatan nominal kecepatan motor saat diberi tekanan arus nominal atau torsi nominal, torsi kontinu yang dapat dihasilkan dengan torsi puncak torsi maksimal saat sebelum motor sampai batas magnetik.
cara membaca data motor, yang dimana yang keempat yaitu cek parameter listrik, yang dimana representasinya ini tentunya PKMF, konstannya tetap konstan. Kemudian kita perhatikan rating daya efisiensi, rating efisiensi tinggi, artinya motor lebih hemat energi. Cek data energinya, friksi motor energinya, penguraian akselerasi dan proses yang motor. Kan fisiko Deming V mempengaruhi kebutuhan saat motor berputar. Parameter tambahan yaitu boleh number of pole pairs, thermal limit, dan encoder. Parameter kunci wajib diperhatikan saat membaca data motor yaitu data elektrikal, mekanikal, thermal, dan konveksi. Konsep feedback control dan PID, yang dimana proses dimana setiap kontrol mengumpan balik menggunakan informasi dari output untuk mengejarkan input dengan tujuan mencapai atau mengendalikan motor secara akurat dan mempertahankan target yang diinginkan. Yang dimana konsep feedback kontrol tersebut yaitu konsep dasarnya yaitu sistem ini juga dikenal sebagai sistem loop tertutup atau closed loop yang dilalui sinyal atau informasi dalam sistem umpan balik feedback control system. Konsep ini merupakan inti dari semua sistem otomatis yang dapat mengurangi diri sendiri. Yang kedua adalah pengendali profesional P. Dalam kurung P yaitu pengendali poinnya untuk menghitung sinyal koreksi yang banding langsung dengan kesalahan. Masalah ini adalah perbedaan nilai proses yang telah kita nilai yang cukup dari sistem secara otomatis tidak menjadi. Kemudian ada pengendali profesional derivatif P, yang dimana umpan baliknya merupakan untuk meningkatkan kinerja sistemasi profesional dan asisten derivatif. Pengendali ini sebenarnya untuk mengatasi kelemahan dan faktor P untuk bergetar dan kemudian masuk kepada PID, pengontrol umpan balik sederhana. PID yaitu proporsional integral derivatif, adalah jenis pengontrol umpan balik pengendali ini kemudian menunjukkan secara terus-menerus berdasarkan 3 parameter. Yang pertama itu memperoleh kesalahan dan nilai aktual. Proporsional yaitu mengoreksi kan seberapa besar kesalahan makin besar kesalahan sama membantu sistem kemudian yaitu mengoreksi input berdasarkan kesalahan dari waktu yang berfungsi untuk menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa. Kemudian pada di derivatif mengoreksi input berdasarkan laju perubahan kesalahan, ini membantu meredam tersebut saat membuat sistem lebih stabil kembali terhadap pada penggunaan yang tepat. Kemudian ada track relative braking, yaitu yang dimana mengubah energi kinetik kendaraan saat melambat atau menjadi energi listrik yang dapat disimpan kembali pada event di posisi kebenaran yang memasak atau mengalir kembali itu. Itu konsep cara kerja dan perbedaan itu braking, itu konsepnya itu regeneratif braking adalah motor bekerja sebagai generator pengeluaran. Cara kerjanya itu pengemudi menekan pedal rem, kemudian kontrol rem mengubah fungsi motor listrik generator, kemudian energi kinetik terjadi menjadi energi listrik dan energi listrik dikembalikan ke baterai. Perbedaannya yaitu pada rem konvensional dan rem biasa membawa energi dalam bentuk panas melalui misalkan segmen regeneratif braking memanfaatkan boleh energi tersebut. Yang dimana di sini ada 4 manfaat di kendaraan listrik yaitu efisiensi energi lebih tinggi, pengisian ulang baterai saat berkendara, pengurangan kausan rem mekanis, yang dimana efisiensi energi berkontribusi pada penggunaan energi total dari energi korban tidak langsung. Dan manfaat di sistem otomasi dan industri
energi yang di mana yaitu penghemat energi, pengendali lebih presisi, efisiensi biaya operasional, dukungan ke sistem smart grid. Kontra-kontra industri modern seperti pada konvei absorptif menggunakan regenerator otak energi dan presisi ini mengubah motor menjadi generator saat mengerem atau menahan sebagai mulai energi kinetik. Similarly, menjadi listrik kali ini tidak hanya menghemat biaya operasional dan energi tetapi juga memungkinkan kontrol beban yang lebih akurat, bahkan berpotensi mendukung sistem smart grid dengan mengembalikannya energinya ke jaringan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Mari teman-teman kita belajar, mohon dimaafkan. Mari teman-teman kita belajar yaitu dan atau baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.